Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur terindah, puji termoga milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kang Jan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, umur kepada kita. Mudah-mudahan tentunya dengan berkah umur, berkah kesehatan yang kita saat ini tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita tentunya menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu artinya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Ketika kita seorang guru, tentunya Allah anugerahkan kepada kita untuk memberikan keberkahan kepada muridnya. Seorang guru ketika Allah tempatkan sebagai seseorang yang memiliki ilmu, seorang guru yang Allah berikan rahasia keberkahan karena istiqomahnya, ya, karena perjuangannya, karena munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada keberkahan yang Allah titipkan kepada guru. Maka tentu di antara kita sering banyak mendapatkan kisah-kisah bagaimana seseorang ilmunya luar biasa, kecerdasannya TOP BGT, top banget. Kemudian dia cepat menangkap materi-materi pembelajaran. Namun kepintarannya, kecerdasannya tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Artinya sebetulnya apa yang menjadi fenomena tersebut? Boleh jadi kepintarannya, kecerdasannya dalam menangkap ilmu, wawasan dari guru-gurunya, boleh jadi belum ada keberkahan dari gurunya, karena diposisikan tidak bisa menjelaskan kepada halayak umum. Tentu ilmu ini boleh jadi idealnya ilmunya banyak dan kemanfaatannya juga banyak. Namun ketika ilmu yang kita dapatkan banyak, man ihtada ilman lam yazdan hudan wa lam yazdan ilallah illa bu'dan. Tambah ilmu seharusnya semakin tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah ilmu seharusnya menjadi patuh dan taat, juga santun dan hormat kepada gurunya. Bukan tambah jauh kepada guru, bukan tambah jauh, bahkan menghinakan gurunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka disitulah hilangnya keberkahan dari seorang guru. Bahkan Allah murka terhadap ketika pembelajar atau kita sebagai santri hilang daripada keberkahan dari seorang guru. Sehingga boleh jadi kepahamannya, kecerdasannya dalam memahami ilmu, dia cerdas. Namun tentu ketika dia mengamalkan, itulah ujian daripada ilmu. Maka al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak dimanfaatkan, yang tidak diamalkan, maka bagai pohon tak berbuah. Maka bagaimana ketika kita sulitnya, payahnya, susahnya, ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai murid yang memiliki guru, namun keberkahan tidak hadir ketika kita dalam pembelajaran atau kita setelah belajar. Maka sesungguhnya ilmu ini berkah ketika ada keberkahan dari guru. Maka bagaimana modal kita adalah guru kita. Bagaimana keberkahan itu ada di dalam guru kita. Maka tidak boleh kita sia-siakan. Maka tidak boleh kita lupakan, bahkan lalaikan. Ingat, keberkahan dari guru itu masih dalam tanda kutip banyak sekali misteri. Ya, yuk sama-sama nostalgia kita ke zaman-zaman kita. Boleh jadi antara kita ada yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di gurunya, entah di sekolah, entah di
musola, di masjid, ataupun di pesantren. Maka kita lihat betapa banyak orang-orang yang boleh jadi bisa dan cerdas, hafal ketika pembelajaran, namun ketika dalam pengamalannya, ketika dalam penyampaiannya, belum tentu dia mahir dan bisa dalam menyampaikan. Dan boleh jadi di antara kita dalam menuntut ilmu, mungkin boleh jadi dia tidak sering dalam menuntut ilmunya, tidak sering belajar mutolaah kitabnya, karena boleh jadi dia selalu disuruh oleh gurunya, khidmatnya kepada gurunya, bantunya kepada gurunya, sehingga tentunya disitulah ada keberkahan. Walaupun tentunya ilmunya sedikit, walaupun tentunya jarang dalam menuntut ilmunya, namun karena ada keberkahan guru, ada kekuatan keberkahan guru, sehingga dia tentunya bisa menyampaikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Wallahu a'lam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam metode keberkahan ini, diskusi kami dengan teman-teman, ya, adakah metode keberkahan ini? Tentu masih misteri. Kenapa misteri? Kenapakah keberkahan ini ketika seseorang ditempuh dengan jalur khidmatnya kepada guru, apakah dengan membantunya? Apakah dengan membantunya kemudian memberinya? Apakah dengan memuliakan gurunya? Apakah dengan menghormati gurunya? Atau tentunya ya menjaga lisannya, ataupun menjaga jangan sampai gurunya sakit hati? Apakah itulah metode keberkahannya? Wallahu alam. Namun tentunya kita upayakan dengan segala cara yang kita bisa, segala cara yang kita tempuh untuk kita bisa menjemput keberkahan daripada guru kita. Ketika guru ini ridho, ketika kita mungkin belajar dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, boleh jadi itulah ada keberkahan guru. Boleh jadi ketika kita fokus berkhidmat kepada guru, membantunya, menemaninya dan yang lainnya, boleh jadi itulah juga ada keberkahan guru. Maka yuk sama-sama kita cari keberkahan dari guru kita dengan jalan yang lain, boleh jadi dengan cara yang berbeda. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kesempatan ini banyak keliru, banyak salah, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.